Maklum aja karena Amar berkali-kali melakukan kesalahan fatal yang tak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan Ibel dan anak-anaknya lantaran jeratan narkoba. Seperti ini sumringahnya Ibel saat cerita dirinya yang begitu diratukan oleh sang suami. Pemirsa, bisa datang ke Tanah Suci Mekah dan mencium Ka'bah adalah impian setiap muslim. Begitu pula Anwar Sanjaya. Di awal bulan Februari 2025 ini, Anwar mengajak sang ibu untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah dengan antusias yang syahdu karena jika dibandingkan dengan agenda berlibur ke destinasi mewah seperti Jepang hingga Korea Selatan, Anwar yang ditemui saat akan melakukan manasik jelang keberangkatan menuju Mekah mengaku bahwa ibadah ke Tanah Suci Mekah hingga Madinah membawa ketenangan jiwa. Oke, assalamualaikum pemirsa Silet yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini ketemu sama Anwar dan agenda Anwar hari ini mau menasik umroh. Dan kebetulan hari ini juga nanti insya Allah sore bakal berangkat umroh Anwar sama mama. Pasti kepo kan pemirsa yang ada di rumah? Kira-kira apa aja yang akan dibawa Anwar selama umroh 12 hari di Madinah dan juga Mekah. Ikutin terus ya. Talbiyah ini juga dari tempat wukuf sampai nanti akan melaksanakan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'mata wal mulk la syarika lah. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya aku pergi lagi karena kan memang ini kan udah aku rencanain kan. Udah aku rencanain dari tahun lalu karena aku pikir kan kemarin kan gak liburan nih tahun ini, jadi aku pengen bener-bener liburan tuh di tahun baru, di awal tahun baru gitu. Gak ada gitu, gak ada kepengen kayak maksudnya pergi. Kan temen-temen banyak ngajakin kan, kayak ngajakin ke Jepang, ngajakin ke Korea, kan itu udah pernah. Tapi maksudnya udah pernah buat pengalaman aku, tapi gak ada rasa kayak, mau balik lagi gitu. Karena udah cukup sekali. Tapi kalau ke Baitullah itu tuh ada rasa kayak, pengen lagi deh. Kayak satu tenang, kedua aku bisa curhat, nah ini kayak menangis lagi kan. Karena kalau dari pagi tuh aku ngerasa kayak, kalau pergi ke Baitullah, pergi ke Madinah, ke Mekah, umroh, itu tuh ada kayak apa ya, kayak ketenangan jiwa aja. Padahal belum berangkat kan, tapi aku udah kayak ngerasa Masya Allah, seneng banget gitu. Uniknya, bakal pergi jauh-jauh ke Mekah, Anwar justru membawa banyak bekal mengejutkan di kopernya. Bagaimana tidak, Anwar membawa jengkol mentah, bahkan bahan sayur asem yang baru dibeli Anwar pagi-pagi sekali di Pasar Kramat Jati sebelum berangkat ke Mekah. Sehingga alih-alih bersiap menikmati kuliner Timur Tengah, Anwar justru telah menyediakan stok banyak bahan makanan Indonesia untuk ibadah umrohnya nanti. Karena ia mengaku tak biasa dengan makanan Timur Tengah. Tak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi, Anwar sampai membawa uang cash 30 juta yang sampai membuat tebal dompetnya yang berukuran besar saat ia tunjukkan kepada tim Silet. Lalu benarkah Anwar membawa bekal uang dalam jumlah fantastis untuk memanjakan sang ibu di Tanah Suci? Kan namanya kita orang kampung ya, orang Betawi ya. Kalau kita pergi kagak bisa pergi-pergi jauh kan. Pergi-pergi jauh kita harus ada persiapan segala macam. Nah hari ini sebenarnya eksklusif. Aku nggak mau ngasih tahu sama pemirsa di rumah karena kan malu ya. Kata gini, ya artis kok begitu. Katanya medit amat. Lu nggak punya duit buat makan di sono? Ada, duitnya banyak. Cuman kita kan mikirin lidah kita. Ntar tiba-tiba kita ongkek bagaimana? Nah hari ini aku bukan, ini koper tetangga gua. Pakai nanya. Ini kalau koper gua harus dibuka, kalau koper orang jangan. Ini kita ada namanya sayur asem. Tuh, ini wajib. Tadi pagi beli di Pasar Kramat Jati. Jam 3 subuh baru buka ya kan. Segini harga 7.000. Lalap. Jangan bilang-bilang. Soalnya katanya kita nggak boleh bawa sesuatu itu yang berbau menyengat. Ini ada jengkol, udah pendem ini. Ini tips buat pemirsa yang ada di rumah ya. Kalau mau makan jengkol, supaya jengkolnya itu nggak bau, itu dipendem selama 7 hari. This is my life, you know. Real kampung. Karena orang Betawi kan makannya emang butuh yang gurih, pedes, asin, manis gitu kan. Jadi kalau lidah aku tuh nggak bisa. Orang mana aja pernah aku pergi ke mana? Ke Eropa ya. Itu aku nggak bisa makan apa tuh spaghetti nih, spaghetti.
Itu aku nggak bisa kayak, karena dia tuh bener-bener very hot, crimey di mulut gitu ya. Ini ke money laundry kan? Kenapa dikaretin dah? Money laundry. Money changer money laundry. Cuci duit, dia money changer. Berarti gesek aja kali ini, gesek-gesek aja ya gitu. Wah berapa ini? Kayak kurang lebih 30 jutaan lah. Wow, 30.000. Sikap Anwar yang membawa banyak bekal unik termasuk uang cash 30 juta menuju ke Tanah Suci Mekah pun mengulik misi agak lain yang diemban Anwar saat umroh kali ini. Ya, mengaku sudah 3 kali menjalankan umroh, namun umroh Anwar yang keempat kali ini memang memiliki misi istimewa, yaitu berdoa untuk mendapatkan jodoh di hadapan Ka'bah. Alhamdulillah aku umroh itu udah 4 kali. Sama ini 4 kali. Triggernya pengen minta jodoh. Karena sama teman-teman aku ya, bahkan kemarin tuh terakhir tuh siapa ya, Feli apa, aku lagi ketemu Feli. Dia Feli, lu kapan kawin? Terus si Mumu, kan kemarin aku lagi chat-chatan sama Mumu kan, karena Mumu kan udah lama banget nggak komunikasi kan. Terus Mumu bilang, lu kapan kawin? Bilang gitu. Gue semua orang kapan kawin, pas aku luntutin, ternyata teman aku tuh udah nikah semuanya gitu kan. Tapi ya minta jodoh di sana, kayak ya Allah mudah-mudahan dikasih jodoh terbaik. Masih mau apa? Bayang baik aja. Jodoh yang terbaik, yang tentunya kami kan satu akidah itu aja. Berdoa kita semuanya, mudah-mudahan teman-teman pemirsa Silet yang ada di rumah yang lagi nonton hari ini, Anwar doain ya umat muslim bisa datang ke rumah Allah, diundang secara spesial. Amin ya Allah, amin ya Allah. Irish Bella ungkap ketakutan rumah tangga barunya dengan Haldi Sabri dapat ujian berat dan cerai dengan Amar Zoni adalah keputusan yang tepat. Berbeda dari hebohnya Anwar saat berangkat umroh, pemirsa Silet, ini curhat Irish Bella pasca 3 bulan menyandang status baru sebagai Nyonya Haldi Sabri. Ya, di balik kebahagiaan yang kini dirasa lantaran rasa sayang suami, tapi diam-diam Ibel juga masih trauma dengan kegagalan rumah tangganya dulu dengan Amar Zoni yang ternyata penuh dengan ujian dan masalah. Makanya Ibel takut nih pemirsa, rumah tangga barunya dengan Haldi Sabri yang lagi hangat-hangatnya dan juga romantis-romantisnya suatu saat juga diterpa ujian berat seperti rumah tangganya dulu. Pasti diuji kan, pasti semuanya nggak mungkin sempurna-sempurna aja ya. Yang penting tuh kayak berjuangnya tuh bersama-sama gitu. Sampai aku tuh mikir kan, aku terlalu bahagia banget, aku takut nanti ujiannya kayak gimana ya berikutnya ya, datang dari mana ya gitu. Aku sampai takut kayak gitu. Aku sampai bilang, aku takut apa nanti aku duluan ya atau gimana. Maksudnya meninggal duluan? Iya, maksudnya sampai saking kayak dari mana pun ujian itu datang kan gitu kan, kayak gitu. Aku sampai mikir karena aku saking bahagianya. Karena kan terus hidup berputar kan gitu, ada yang bahagia nanti ada titiknya kita merasakan kesedihan, it's totally normal. Tapi dari mana lagi nanti seginya akan datang gitu loh. Nah itu yang kayak buat aku mikir kayak gimana ya, terus selalu ditenangin ya kan, namanya juga hidup pasti akan terjadi. Yang penting kita sama-sama punya tujuan yang sama, saling menguatkan. Paling terberat perceraian kemarin berarti ya? Bisa dibilang begitu ya. Iya ada sih pasti, namanya kan kita udah pernah ini ya sebelumnya, jadi ya lebih berhati-hati ya, yang pastinya ya yang kedepannya tuh bisa, ya itu yang dari tadi aku selalu bilang ya, kedepannya bisa lebih baik gitu. Intinya senang banget lah, alhamdulillah dia bisa bahagia gitu ya, bisa nemuin. Intinya kan kalau misalnya perempuan tuh kan butuh imam ya, nah insya Allah Bang Haldi juga bisa jadi imam yang terbaik untuk Ibel. Sempat begitu bucin dengan Amar Zoni, toh Ibel mengaku keputusannya untuk bercerai dari sang aktor adalah keputusan yang tepat. Maklum aja karena Amar berkali-kali melakukan kesalahan fatal yang tak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan Ibel dan anak-anaknya lantaran jeratan narkoba. Seperti ini sumringahnya Ibel saat cerita dirinya yang begitu diratukan oleh sang suami. Iya bisa dibilang kemarin sih ya. Iya.
karena ya banyak ketakutan yang nggak bisa aku kendalikan ya, karena di sini aku udah bukan sendiri lagi, tapi aku kan bersama 2 anakku yang I don't know what's going to happen gitu ke depannya. Nah itu sih yang lebih takutin, kayak lebih ke anak-anak, karena ya aku menginginkan ya ketika sekali kita menikah ya udah itu sekali seumur hidup, tapi kan Allah berkehendak lain gitu, dan itu suatu hal yang waktu itu aku sulit banget untuk menerima. Ada di support podcast nih sama suami, ada kerjaan lain yang disupport sama suami nggak? Oh banyak. Misalnya kayak bisnis gitu? Ya makanya kan sekarang mungkin aku udah nggak dibolehin lagi main sinetron. Aku sih ngerasa bersyukur banget karena jadi apa yang selama ini mereka rindukan, yang tidak mereka dapatkan, alhamdulillah ada sosoknya sekarang. Kayak Mas Haldi tuh kayak benar-benar sayang banget sama anak-anak, udah kayak anak kandungnya sendiri gitu. Jadi kayak apa ngelihat anakku yang laki-laki tuh nempel banget, benar-benar nempel. Dimanja nggak? Oh parah. Kalau anak gua kan tadi ketika podcast kan dimanja ya kan gitu. Sama. Ya yang penting itu bisa membahagiakan gitu, bisa untuk masa depan yang lebih baik gitu, saling support. Jadi ya pastinya pengen lebih baik gitu, sama-sama lebih baik ke depannya. Ya pasti disupport lah, hal kebaikan pasti selalu kita support gitu, dan pasti kita seneng karena akhirnya sudah nggak sendiri lagi gitu. Alhamdulillah udah dapat pasangan yang insya Allah terbaik menurut Allah. Tapi di balik kebahagiaan rumah tangganya, Ibel juga baru saja berkalung duka pemirsa. Setelah sang ayah tercinta, Johann Gustav Paula de Bolle meninggal dunia di Belgia Rabu lalu. Yang bikin Ibel makin nelangsa, ia tidak berada di sisi sang ayah di detik-detik helaan nafas terakhirnya. Walaupun beberapa pekan sebelumnya, Ibel bersama ibu dan adiknya sempat terbang ke Belgia untuk menjenguk sang ayah. Terima kasih Papa sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih sudah menjadi ayah terbaik untukku. Tanpamu aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Aku tidak akan sekuat dan seberani dan sebersyukur sekarang. Kamu telah mengajarkanku banyak hal dan untuk itu aku bersyukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Love you Pa, rest in peace. Tulis Ibel melepas kepergian sang ayah tercinta ke haribaan sang Holly. Selamat datang di Spectacular Show! Vote di aplikasi RCTI Plus. Oke, waktu kamu tinggal 2 menit ya. Jadi kamu mau main musik apa mau masak? Kamu soalnya dari tadi banyak ngomong soalnya. Penyajian yang begini lagi. Banyak gaya. Look, one dish. You cannot execute it right. Ayo Rudy. Ya, Mas.